Ya, baik. Seharusnya sih pertemuan kita minggu ini offline nak ya. Tapi suatu dan lain hal jadi terpaksa online. Tabe Ibu, Ya, eh, saya Novi Bu dari kelas C mau minta izin tidak bisa ikut perkuliahan hari ini Bu. Saya mau ikuti acara pelantikan Bu. halo. Pelantikan apa itu nak? Pelantikan Badan Pengurus untuk PMK UNM Bu. Oke, oke baik. Terima kasih Bu. Ini kelihatan? Kelihatan Bu. Oke, baik. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis perbedaan dua min ya, atau penggunaan daripada uji T. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya, anak-anakku kan sudah lihat yang tabel uji hipotesis ya. Kita sudah bisa memaknai kapan penggunaan uji yang ada di dalam tabel tersebut. Ya, tapi untuk lebih detail penggunaan setiap uji itu akan diuraikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang uji hipotesis perbedaan dua min. Ya, kalau untuk mereview kembali yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau uji hipotesis terkait dengan perbedaan, maka hipotesis ini termasuk hipotesis komparatif atau hipotesis korelatif. Ibu bertanya ini ya, apakah yang kita bahas untuk pertemuan hari ini termasuk uji hipotesis komparatif atau hipotesis korelatif? Komparatif Ibu. Kenapa? Siapa tadi tuh? Boleh raise hand yang menjawab. Halo, siapa tadi tuh yang menjawab uji hipotesis apa nak? Oke ya, Zaz. Iya, Iya Ibu, uji hipotesis komparatif Ibu. oke baik. Hipotesis komparatif ya. Kenapa dikatakan hipotesis komparatif? Karena tujuannya adalah di sini menguji ya perbedaan ya. Di sini uji hipotesis perbedaan dua min ya atau dua rata-rata dua kelompok data gitu ya. Nah, di sini uji data numerik dua kelompok ya. Uji data numerik dua kelompok data, apakah itu berpasangan atau tidak berpasangan, ya. Nah, di sini uji data numerik, semoga juga masih diingat ya, kalau data numerik itu berarti data dengan skala apa, nak? Kalau dikatakan uji data numerik, Skala interval Bu sama rasio. oke, ya baik. Jadi eh, jika data numerik, maka skala datanya adalah eh, interval dan rasio, gitu ya. Nah, kemudian dua kelompok di sini ada kelompok yang berpasangan dan ada kelompok yang tidak berpasangan. Minggu lalu juga sudah dijelaskan ya, yang mana yang dimaksud dengan kelompok berpasangan dan mana yang dimaksud dengan tidak berpasangan. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang itu.
bagaimana penggunaannya dan bagaimana interpretasi hasil ujinya, gitu ya. Ya, jadi konsep dasar terkait dengan uji 2 min ini adalah uji statistik untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Ya, jadi karena kan tadi numerik ya, jadi variabel numerik dengan skala data, interval ataukah rasio, berarti kan numerik berarti dalam bentuk angka. Nah, yang dibandingkan adalah rata-ratanya ya, rata-rata dua kelompok data ini apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, sehingga ujinya ada yang disebut dengan uji T independen, ya artinya tidak berpasangan, atau unpaired, ya. Kalau di dalam software nanti kita bisa lihat ya, unpaired jadi uji T tidak berpasangan, kemudian uji beda 2 min, dependen, atau berpasangan, ya, atau uji T paired. Nah, selalu selalu ini tabel uji hipotesis menjadi dasar ya untuk memudahkan kita menentukan uji yang sesuai ya. Jadi Ibu yakin bahwa semua mahasiswa sudah paham tentang penggunaan uji tabel uji hipotesis ini ya. Dan yang akan kita bahas adalah ini uji T tidak berpasangan dan uji T berpasangan. Gitu ya. Jadi kita semua sudah paham kapan kita harus menggunakan uji T tidak berpasangan dan kapan menggunakan uji T berpasangan. Ya. Nah, untuk uji T tidak berpasangan atau independen, ada yang bisa berkomentar ya, yang mana yang dimaksud ini. Nah, kapan kita menggunakan uji T tidak berpasangan? Pada case seperti apa contoh uji T tidak berpasangan atau independen? Halo, ada yang masih ingat atau yang dimaksud dengan tidak berpasangan dalam kelompok data itu seperti apa? Sehingga dikatakan tidak berpasangan. Kelompok datanya itu tidak berpasangan. Halo, ada yang masih ingat? Ya, jadi eh, untuk uji T independen, ya, jadi tidak saling berkaitan ya antara satu kelompok data dengan kelompok data yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan independen, ya. Jadi dilakukan terhadap dua kelompok yang tidak saling berhubungan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Bisa lihat contohnya, Nak ya. Jadi membandingkan kelompok kelompok intervensi ya dengan kelompok kontrol. Artinya bahwa di sini tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan ya yang diberikan perlakuan atau intervensi dengan yang tidak diberikan perlakuan atau intervensi. Atau misalnya di sini ingin melihat kelompok ibu-ibu perokok dengan kelompok ibu-ibu bukan perokok, gitu ya. Jadi tidak saling berhubungan antar dua kelompok data tersebut, ya. Nah, contoh misalnya, apakah ada perbedaan berat bayi yang lahir dari ibu perokok dengan bayi yang lahir dari ibu bukan perokok? Gitu ya. Jadi dua kelompok data ini, kelompok data berat badan bayi
yang lahir dengan ibu perokok dan berat badan lahir bayi dengan ibu bukan perokok. Itu tidak saling dependen, tidak saling berhubungan ya. Itu yang dimaksud dengan independen, berasal dari dua kelompok ataupun sampel yang berbeda. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan eh, independen. Maka uji yang digunakan adalah uji T independen ya, dengan berbagai persyaratan seperti yang Ibu jelaskan di sebelumnya ya, bahwa kalau kita mendapatkan satu case, ya misalnya pertanyaan seperti ini, kita identifikasi variabelnya, kemudian masalah apa hipotesisnya, masalah skala pengukurannya, ya. Karena ini numerik, maka kita lihat berapa kelompok, ya. Dan untuk uji T tentunya adalah dua kelompok, ya. Kelompoknya adalah ini tadi kelompok datanya, kelompok data berat badan bayi pada ibu perokok, itu kelompok data pertama, kelompok data kedua adalah berat badan bayi pada ibu yang bukan perokok. Gitu ya. Ya, selanjutnya adalah uji ini digunakan apabila kita memiliki dua kasus yang berbeda. Seperti contoh tadi ya. Kasus berbeda yang dimaksud adalah kasus berat badan bayi pada ibu perokok dan pada ibu bukan perokok. Dengan membandingkan rata-rata dua kasus tersebut ya. Rata-rata yang dimaksud di sini adalah rata-rata berat badan bayinya tadi. Nah, selanjutnya di sini uji T2 sampel bebas atau sampel independen ini dibedakan menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang dimaksud di sini adalah dengan variansi homogen dan variansi heterogen. Jadi kalau secara konvensional atau secara manual dihitung lagi uji F-nya ya, diuji lagi uji homogenitasnya. Apakah kalau homogen berarti nilai yang digunakan berbeda, kemudian kalau dia heterogen juga nilainya yang digunakan berbeda. Ya. Nah, bagaimana prosedurnya ya? Bagaimana prosedur aplikasi daripada uji T ini? Ya, bagaimana mengimplementasikannya? Misalnya kita memiliki case seperti tadi, ya kita memiliki case seperti itu. Bagaimana mengimplementasikan ini uji T? Bagaimana menggunakannya? Terus bagaimana menginterpretasikan hasilnya? Gitu ya? Nah, tentu yang pertama tadi, karena kita sudah ada kesimpulan bahwa oh uji yang sesuai untuk satu set data saya adalah uji T independen, maka langkah selanjutnya bagaimana, gitu ya? Jadi memeriksa syarat uji T tidak berpasangan, tentu yang pertama adalah melihat apakah terdistribusi normal atau tidak datanya, gitu ya? Apakah terdistribusi normal atau tidak datanya? Nah, terkait dengan distribusi normal, kita juga sudah pelajari di pertemuan awal, ya, terkait dengan kapan dikatakan data terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal, ya. Ada uji Kolmogorov dan uji Shapiro-Wilk, gitu ya. Nah, jika memenuhi syarat data berdistribusi normal,